Jadi firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ini menurut adik-adik berbicara firman yang menjadi manusia itu siapa? Boleh silakan. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ini siapa yang dimaksud ini? Yohanes, Pak. Yohanes. Yang lain? Tuhan Yesus, Pak. Tuhan Yesus. Yang lain? Siapa yang dimaksud? Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ini. Kan di awal dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Apakah Yohanes pada mulanya bersama-sama dengan Allah? Bagaimana? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi, kalau ini berbicara Yohanes, kurang tepat ya. Ini adalah berbicara merujuk kepada Tuhan Yesus. Karena Injil ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes yang menuliskan Injil kitab Yohanes. Dan Yohanes menuliskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya itu, sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, ia sudah ada bersama-sama dengan Allah. Bahkan di ayat 3 boleh dibacakan oleh Joseph, silakan. Ayat 3. Dari Yohanes pasal 1 ayat 3, silakan Joseph baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sadar. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dianya ini huruf besar, merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ternyata oleh Tuhan Yesus yang menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya bumi ini. Nah, seringkali kita melihat ataupun nanti mendengar bahwa seringkali karena Yesus ini menjadi manusia, seringkali direndahkan gitu, karena kenapa Yesus disembah gitu, kenapa Yesus menjadi Tuhan, sementara dia kan manusia, dia hanya manusia biasa. Nah, kita mempunyai pegangan yang teguh bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini bahwa ternyata pada mulanya adalah firman. Jadi ternyata Tuhan Yesus ini adalah firman yang menjadi manusia. Dia firman yang menjadi manusia. Agar apa? Agar di ayat 4 dikatakan, agar di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Sehingga lewat
terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi karena dosa awal manusia, Adam dan Hawa, manusia menjadi berdosa. Karena satu orang berdosa, seluruh manusia berdosa. Tetapi lewat firman yang menjadi manusia inilah, lewat dengan firman menjadi manusia ini bertujuan agar keselamatan, penebusan, yaitu kita sering dengar kata Mesias ya, yang artinya juru selamat, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita sebagai orang berdosa, karena upah dosa adalah maut. Jika tidak ada penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, kitalah yang seharusnya menerima hukuman. Nah, karena lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib inilah memberikan jalan bagi kita untuk beroleh kehidupan selama-lamanya. Sama seperti Tuhan Yesus yang mati, akhirnya di hari ketiga ia bangkit. Nah, demikian juga kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Namun, dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan segala kehendak Bapa di surga, di mana ini adalah bagian dari seperti dua mata keping uang yang tidak dapat dipisahkan antara kita beriman kepada Tuhan Yesus, kemudian kita juga melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga, untuk menjadi kita boleh diubahkan dalam tubuh kemuliaan sama seperti Tuhan Yesus naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Di ayat 9 boleh dibacakan Garneta, silakan. Ayat 9 ya Pak. Iya. Oh, feedback ya, karena bareng sama Yosef ya. Sebentar Pak. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Oke, jadi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Tapi sayangnya memang banyak orang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Namun faktanya memang sejarah kehidupan 2000 tahun yang lalu lewat pelayanan Tuhan Yesus sampai dengan saat ini 2022, Alkitab atau Injil yang memberitakan tentang Tuhan Yesus masih tetap eksis sampai pada hari ini. Ini membuktikan bahwa ajaran yang dari Allah, di mana yang pada mulanya adalah firman itu yang bersama-sama dengan Allah, diterima bahkan sampai ke ujung bumi. Kita tahu bahwa ujung bumi itu sebenarnya adalah di bagian, kalau dalam konsep orang Yahudi, karena mereka ada posisinya secara geografis di Timur Tengah, di tengah bumi, kita kan orang-orang Indonesia ini adalah disebut mereka adalah orang ujung bumi, di mana matahari duluan terbit di timur. Nah, faktanya bahwa ternyata Injil sudah masuk sampai ke Indonesia, bahkan di tanah Papua pun yang lebih timur dari kita wilayah Jawa ini sudah hampir sebagian besar mayoritas Kristen beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi ternyata beriman itu tidak hanya cukup kita percaya kepada Tuhan Yesus di hanya sekedar verbal atau di mulut, karena iblis pun percaya akan hal itu. Sama karena dia tahu iblis itu juga adalah mantan malaikat ya, dia adalah pemimpin
pemuji-pemuji Allah di dalam kerajaan surga. Karena itu dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Namun ternyata bahkan iblis itu gemetar dikatakan. Namun iman yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu adalah iman di mana manusia turut dan taat akan kehendaknya. Jadi iman yang dimaksud di dalam Alkitab dari kata percaya atau pisteo dalam bahasa Yunani-nya itu merujuk kepada adanya unsur ketaatan dan tunduk akan kehendak Allah. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak remaja di SMP 37, kita harus taat beriman kepada Tuhan dengan bentuk ketaatan kita, kemudian ketundukan kita kepada Bapa di surga, kepada Allah, di mana kita sebagai ciptaannya, kita sebagai makhluk yang dicipta harus tunduk kepada pencipta. Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu, karena di ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian ayat 10 boleh Tasya Shalom baca, silakan. Ya, Pak. Ia telah hadir di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Iya, jadi dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Jadi dengan Tuhan Yesus inilah dia yang menciptakan dunia, namun ternyata dunia tidak mengenalnya, bahkan dunia menolaknya sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan yang tidak seharusnya dia terima karena dia tidak berdosa, namun karena konsep Mesias yaitu juru selamat itulah, maka ia harus menanggung beban yang berat yaitu mati di atas kayu salib. Karena orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Artinya bahwa dengan jalan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus menjadi terkutuk, menggantikan kita yang orang berdosa yang terkutuk karena dosa Adam dan Hawa ini, sehingga memberikan jalan keselamatan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita bersyukur kita boleh lahir pada zaman perjanjian baru, kita boleh sudah membaca firman, sehingga kita boleh mengerti dengan jelas sejarah kehidupan dari penciptaan sampai dengan nanti nubuatan akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kemudian ayat 11, Selena boleh baca, silakan. 11 dan 12. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi semua orang yang menerima Yesus akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang menerima Tuhan Yesus akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang saya sampaikan tadi,
Percaya di sini menggunakan kata pisteo. Adik-adik bisa gali nanti lewat bahasa aslinya, lewat searching lewat Google. Percaya ini menggunakan kata pisteo. Pisteo itu adalah ketaatan, keturutan akan kehendak Bapa. Jadi penting bagi kita untuk memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita, sampai akhir kehidupan kita untuk memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Karena di 13 orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yesus Kristus bukan lahir dari hubungan antara laki-laki atau perempuan, tetapi Yesus Kristus lahir dari seorang perawan suci yang bernama Maria, di mana dia hidup yang suci, dia tidak melakukan layaknya hubungan suami istri dengan Yesus sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus lahir bukan secara jasmani, tetapi dialah firman yang menjadi manusia. Dia karena Allah itu suci, karena Allah itu kudus, dia pun memakai orang yang suci, memakai orang yang kudus, yaitu Maria, untuk boleh melahirkan secara daging kemanusiaan Yesus Kristus, sehingga firman itu bisa menjadi manusia. Kemudian ayat 14 sampai 15 boleh dibacakan oleh Joy. Silakan Joy. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Nah, sebab dia telah ada sebelum aku. Padahal secara kelahiran biologis, Yohanes lahir lebih dulu ya dibanding dengan Yesus. Yohanes lahir baru kemudian Yesus. Tetapi Yohanes bersaksi di sini bahwa inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Artinya Yohanes tahu bahwa memang Yesus ini sudah ada sebelum dia, karena Yohanes tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat, karena makanya dia katakan sebab dia telah ada sebelum aku. Meskipun secara biologis Yohanes lahir lebih dulu dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Kemudian karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oke, ayat terakhir boleh dibacakan dari kelas 8 sudah, 9 sudah. Devina coba. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, jadi kita tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus itulah, dialah yang menyatakannya. Jadi karena Allah itu roh,
di dalam Yohanes 4 ayat 24, adik-adik bisa baca, dicatat saja nanti, Yohanes 4 ayat 24, karena Allah itu roh, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi firman yang menjadi manusia itulah yang menyatakannya, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan kita imani sampai akhir hidup kita. Oke, demikian kegiatan pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini di kegiatan pembiasan pagi. Mungkin ada yang belum mengerti atau ingin bertanya, boleh bertanya, silakan. Sudah paham? Mengenai Yesus yang menjadi firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang lainnya sudah paham? Oke, kita akan tutup pembiasan kita. Selena boleh tutup dalam doa. Kemudian juga kita berdoa, tambahkan fokus doa untuk teman-teman kita yang sedang mengalami sakit ya. Silakan Selena. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari awal pembiasaan. Setelah ini kami akan mulai pelajaran. Tolong Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami dan semoga teman-teman kami yang sedang mengalami sakit mau memberkati mereka supaya mereka cepat sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Selamat belajar buat adik-adik kelas semuanya. Untuk kelas 7 tetap di ruang kelas 8 tetap di sini. Kelas 7 dan kelas 9 boleh tulis ya, silakan. Terima kasih. Apakah semua sudah hadir? Remu, Tasya, Yesua, Bintang, Devina, Yoyada, Selena. Dekari belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Indira belum ya? Remu sudah. Selena sama Bunga. Masih 3 orang. Oke, Bintang boleh pimpin kita dalam doa. Kita mulai kelas kita. Kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Bintang apa mendengar? Ya.
silakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar ya Tuhan, berkatilah kami agar bisa mendengarkan pelajaran dengan baik dan Pak Rudi juga bisa menerangkan pelajaran dengan baik. Kami juga bisa mengerti apa yang diterangkan oleh Pak Rudi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oke, terima kasih Bintang. Kita sudah sampai di mana kemarin? Buka bukunya. Bab 11. Kita sudah masuk bab 11. Kemarin bab 10 ya, hidup berkelimpahannya. Iya, betul ya. Kita sudah bahas kemarin hidup berkelimpahan. Sekarang kita masuk bab 11. Mengapa bersyukur? Renum boleh baca dari bab 11. Silakan. Gimana Pak? Kenapa? Halaman 84. Kenapa? Hal mengapa bersyukur menurut kami besar bahasa Indonesia adalah berterima kasih kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus dilakukan anak-anaknya, namun demikian ternyata tidak mudah untuk bersyukur. Sebagian orang merasakan sulit untuk bersyukur pertama ketika menghadapi hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang membawa kesedihan atau amarah dalam pelajaran ini. Dan pelajaran 12 serta 13 kita akan mengupas lebih dalam mengapa diharapkan kita juga lebih sering mengucap syukur, bahkan menjadi bersyukur sebagai step hidup kita yang diwujudkan dalam keseharian. Oke, kemudian yang B-nya pengertian bersyukur, Indira. Benar, Pak. Yang B ya, Pak? Iya. Ada seorang ibu bernama Liu Ximei. Dia tinggal di desa Xinhu, Guangdong, di Cina. Pekerjaan sehari-hari Ibu Ximei adalah melakukan tugas rumah tangga dan sesekali dia bekerja di sawah atau di lahan pertanian keluarganya. Ibu ini juga terbiasa mencuci pakaiannya sendiri dan aktif melakukan kegiatan harian. Ibu Liu Ximei menjadi istimewa karena ia melakukan semua aktivitasnya itu dalam usia telah mencapai 102 tahun. Resep umur panjangnya sederhana. Seperti yang diakuinya, dia tidak minum alkohol, selalu menjaga kebersihan diri, dan yang terpenting katanya ia tidak mau terlalu dipusingkan oleh keadaan sekitarnya. Dia sudah merasa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Di Indonesia, angka harapan hidup tertinggi tercatat dimiliki oleh daerah Yogyakarta, yaitu 73 tahun. Artinya rata-rata penduduk Yogyakarta hidup hingga usia 73 tahun. Beberapa ahli mencoba mencari tahu apa penyebab angka harapan hidup tertinggi ada di Yogyakarta. Ternyata karena selain rendahnya tingkat stres dan tingginya konsumsi serat melalui buah dan sayuran, juga karena budaya hidup orang Yogyakarta yang memegang falsafah Primo in tandem, artinya menerima apa yang menjadi haknya. Jangan sampai mengambil hak orang lain, apalagi menjadi serakah. Selalu bersyukur dengan apapun yang menjadi bagian hidup mereka. Ini lanjut, Pak.
Yoyada ya, berikutnya lanjut. Hidup bersyukur itu banyak manfaatnya, bukan hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Buat diri sendiri, hidup bersyukur akan membuat kita lebih merasa nyaman dan bersemangat menjalani hari-hari kita. Kemampuan kita juga akan lebih berkembang kalau kita membiasakan diri hidup bersyukur. Seorang pemain sepak bola misalnya dapat bermain bagus di sebuah klub, tapi sayangnya begitu ia pindah ke klub lain, kemampuannya menurun drastis. Ternyata ia merasa tidak nyaman di klub barunya itu. Iri hati dan bahkan seklubnya. Kecewa dalam pelatihnya, tidak puas dalam keadaannya, intinya ia tidak bersyukur. Akibatnya ia berlatih asal-asalan, tidak dengan sepenuh hati. Dan ketika bermain pun jadinya tidak bersemangat. Tidak heran kalau kemudian ia tidak bisa bermain baik sesuai kemampuannya. Sama halnya dengan seorang remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya. Ia merasa dirinya kurang cantik, ganteng, kurang pintar, badannya kurang tinggi, keluarganya kurang kaya, sehingga ia pun tidak bisa menjalani hari-harinya dengan gembira. Selalu murung, akibatnya prestasinya di sekolah terus menurun. Kemampuannya di bidang lain juga tidak berkembang. Begitulah kalau seorang tidak bisa mensyukuri hidupnya. Ketika bangun pagi, ungkapkan syukur dalam doamu. Bersyukur atas udara yang dihirup, atas kicau burung yang kita dengar, atas tubuh yang sehat, atas keluarga, teman, kesempatan bersekolah, dan banyak lagi hal-hal lainnya. Bersyukur dapat juga dilakukan ketika membereskan tempat tidur sambil bernyanyi atau bersiul-siul kecil. Begitu juga ketika mandi dan ketika membereskan tas sekolah. Dengan begitu, suasana hatimu akan terbawa gembira dan hidup akan terasa cerah. Akan tetapi apabila ketika bangun tidur kita terus mengeluh dan mengomel tentang banyak hal, suasana hati kita juga akan terpengaruh menjadi negatif. Oke, berikutnya Devina. Manfaat lain hidup bersyukur. Manfaat lain hidup bersyukur adalah membuat hidup kita lebih sehat. Sudah sejak lama para ahli kedokteran menyetujui bahwa ada kaitan erat antara hidup sehat dengan hati yang gembira. Ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap orang berusia lanjut. Menurut hasil penelitian itu, kakek dan nenek yang membiasakan dirinya hidup bersyukur, senang tertawa, bisa menerima keadaannya dengan sukacita, tidak suka mengomel-ngomel dan mengeluh. Biasanya tubuhnya lebih sehat, jarang sakit ataupun stres. Mereka memiliki semangat hidup yang lebih. Hal itu sama seperti yang diungkapkan dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah salah satu akibat dari hidup bersyukur. Sedang semangat yang patah biasanya terwujud dalam keluhan. Lawan kata dari hidup bersyukur. Jadi artinya, keluhan keputusasaan akan membuat hidup kita tambah berat. Hidup bersyukur juga akan membuat kita lebih mudah bergaul dengan orang lain. Apabila kamu mempunyai teman yang suka mengeluh dan mengomel, selalu marah-marah dan cemberut, tentunya kamu tidak merasa nyaman berteman dengan orang seperti itu, bukan? Akan berbeda kalau temanmu itu selalu berwajah ceria dan kata-kata yang diucapkannya selalu dengan nada gembira. Senyum dan tawa selalu menghiasi wajahnya. Kamu pasti akan merasa senang dan nyaman berteman dengannya. Begitu juga orang lain terhadapmu. Hati yang bersyukur akan membawa kegembiraan dalam hidup kita. Kegembiraan akan menarik orang-orang untuk senang berteman dengan kita. Oke, berikutnya Tasya, Rasul Paulus. Rasul Paulus sedang mendekam di penjara di kota Roma ketika menulis surat Filipi. Akan tetapi Rasul Paulus tidak mengeluh dan mengomel dengan keadaannya. Ia tetap bersukacita. Tidak ada satupun kata-kata keluhan dalam suratnya. Sebaliknya penuh dengan nasihat untuk bersyukur dan bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Begitu Paulus menulis Filipi 4 ayat 4. Lalu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur.
Filipi 4 ayat 6. Dengan demikian kita akan mengalami damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, Shalom. Berarti hidup bebas dari kesulitan, tetapi kita dapat merasakan ketenangan, ketentraman, dan sukacita. Sekalipun dalam kesulitan dan masalah. Jadi damai sejahtera itu terletak dalam hati kita, bukan di luar diri kita. Dalam damai sejahtera yaitu ketika kita dapat bersyukur untuk segala apa yang terjadi dan yang kita hadapi dalam hidup ini. Oke, lanjut. Damai sejahtera dapat dilihat pada kehidupan Rasul Paulus. Sekalipun dia di penjara, artinya secara fisik juga mungkin sudah menderita. Tapi dia tetap tegar, tidak putus asa, dan yang terpenting dia tidak kehilangan sukacita dan rasa syukur. Bahkan lebih dari itu, dia juga tetap bisa menjadi berkat bagi jemaat di Filipi, Efesus, dan Tesalonika. Melalui suratnya yang menghibur dan menguatkan jemaatnya dalam menghadapi masa hidup mereka. Rasul Paulus pun mengucap syukur dan segala hal sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kami. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Artinya mengucap syukur tidak ada sesuatu dari apa yang kita miliki, melainkan harus dilakukan dalam setiap keadaan suka maupun duka. Oke, terakhir Selena. C.S. Lewis. C.S. Lewis, seorang penulis dari negara Inggris, menyatakan bahwa seharusnya kita bersyukur untuk apapun yang kita alami. Bila memang itu adalah yang baik, kita bersyukur untuk itu. Namun bila itu adalah yang tidak baik, kita pun harus bersyukur karena dengan demikian kita dilatih untuk menjadi sabar, rendah hati, dan tidak menaruh harapan pada dunia melainkan pada kehidupan surga. Lanjut, Pak. Iya. Jadi dapat kita simpulkan betapa besarnya manfaat yang bisa kita peroleh dari hidup bersyukur. Maka sangat baik kalau mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Bersyukur adalah sikap hidup yang harus ditumbuhkan dan dipelihara, tidak tergantung pada kondisi atau keadaan di luar diri kita. Kuncinya adalah kita mau, lalu kita berupaya untuk itu. Oke. Kita masuk ke sebelah sini mengenai bersyukur. Adik-adik, ingat nggak bangsa Israel waktu perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, berapa lama mereka berjalan? 40 tahun, Pak. 40 tahun ya. Padahal sebenarnya jarak dari Mesir kalau jalan kaki ke Yerusalem itu sampai nggak 40 tahun. Idealnya berapa kira-kira? Kalau dilihat dari geografi perjalanan jarak Mesir ke Yerusalem pada zaman itu, kira-kira ada yang pernah dengar nggak? Idealnya itu bangsa Israel sebenarnya bisa sampai hanya dengan berapa lama? Jadi sebenarnya idealnya itu secara geografi perjalanan dari Mesir menuju Yerusalem, di mana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, sebenarnya jaraknya itu hanya 40 hari kalau berjalan kaki. Tapi ternyata bangsa Israel berjalan 40 tahun. Nah, kalau dilihat dari sejarah, ternyata peta misalnya jarak Mesir menuju ke Yerusalem. Nah, jadi ternyata dia nggak ngambil jalur lurus gitu. Jadi ternyata mereka berputar di antara jarak garis lurus antara Mesir dan Yerusalem. Nah, kenapa demikian? Ternyata karena bersungut-sungut itulah bangsa Israel jadi berputar-putar. Dia tidak tahu tujuan
utamanya yaitu sebenarnya adalah keluar dari Mesir untuk menuju Yerusalem. Bukan hanya keluar dari Mesir saja, keluar dari perbudakan, tetapi tujuannya adalah Yerusalem. Nah, demikian juga dengan kita seringkali lawan kata dari bersyukur ini adalah bersungut-sungut, sehingga proses kita untuk menuju ke kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, karena bangsa Israel dikehendaki oleh Allah itu menuju ke tanah perjanjian. Nah, demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, bersungut-sungut ini bisa menghambat proses kita untuk masuk ke dalam apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kita belajar bangsa Israel waktu perjalanan 40 tahun berkeliling itu mereka ingin bahkan kembali lagi ke Mesir. Ingin kembali lagi ke dalam perbudakan. Karena mereka harus berjalan keliling-keliling karena bersungut-sungut. Nah, kita sudah bahas ternyata ada seorang ibu yang bernama Liu Xinei tinggal di Guangdong, Cina. Pekerjaan sehari-harinya dalam melakukan tugas rumah tangga. Bahkan dia sesekali bekerja di sawah, pertanian, mencuci pakaian. Yang istimewanya, semua aktivitasnya dilakukan mencapai umur 102 tahun. Dia tidak minum alkohol, selalu menjaga diri, dan yang terpenting juga dia tidak terlalu pusing dengan keadaan yang di sekitarnya, dan dia selalu mengucap syukur dengan apa yang dimilikinya. Nah, kita harus belajar dari kisah kehidupan ibu ini bahwa ternyata bersyukur dapat memberikan kita umur yang panjang. Jadi kalau adik-adik ingin sehat, ingin panjang umur, kita boleh contoh bagaimana ibu ini bisa mencapai umur 102 tahun. Itu pun juga memang ditambah dengan kegiatan sehari-hari ya, karena aktivitas berladang di sawah, pertanian, artinya dia di luar rumah ya, dia aktivitas di luar rumah, dia menghirup udara, menghirup oksigen, dia juga kena matahari yang memberikan kehangatan, sehingga matahari ini memberikan vitamin bagi tubuhnya. Kemudian juga dia dikatakan makan makanan yang sehat ya, karena dari hasil pertaniannya inilah yang mencukupi kebutuhan pokoknya. Berbeda dengan kita yang hidup di kota, di mana hasil pertanian ini yang dibawa oleh orang-orang pedagang atau tengkulak-tengkulak dari wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, atau bahkan di luar Jawa, kemudian dipasoklah masuk ke Jakarta. Nah, di mana banyak juga terjadi kejahatan-kejahatan di situ ya, misalnya contoh apel-apel yang misalnya kayak dari luar negeri biasanya supaya dia awet diberikan lilin pelumasnya supaya tidak mudah busuk, ataupun ikan-ikan yang dicampur dengan borak, kemudian juga sayur-sayur supaya awet disemprotkan. Nah, itu yang ternyata
tidak baik bagi tubuh kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, kenapa Ibu Liu Ximei ini bisa mencapai hidup 102 tahun, karena dia bersyukur dan juga kehidupan kegiatan sehari-harinya dilakukan dengan baik ya, dengan pertanian, dengan aktivitas. Nah, demikian juga kita harus beraktivitas juga, bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga bisa beraktivitas di luar rumah, sehingga boleh menghirup udara yang segar, kemudian kena matahari pagi, olahraga, supaya kita tetap sehat. Yang kedua, ini di Indonesia, di wilayah Yogyakarta itu rata-rata umur 73 tahun. Kemudian ahli mencoba mencari tahu apa penyebabnya. Ternyata selain rendahnya tingkat stres, juga tingginya konsumsi serat melalui buah dan sayur. Juga karena ada budaya hidup orang Yogyakarta yang memegang falsafah Nrimo ing pandum, artinya menerima apa yang menjadi haknya. Jangan sampai mengambil hak orang lain, apalagi menjadi serakah. Jadi selalu bersyukur dengan apapun yang menjadi bagian mereka. Saya pernah ke Jogja, itu ada di tahun 2009 itu, sekitar 1 bulan saya hidup di sana. Memang benar yang mereka, kehidupan mereka sangat santun, sangat sopan. Kemudian biaya hidup di sana juga murah. Pada zaman itu kalau 2009 makan makanan itu harga makanan tidak sampai 5.000 satu porsi. Contohnya kayak mie ayam aja, pada zaman itu mie ayam bakso itu hanya 2.500, ataupun nasi kucing, nasi ciri khas makanan di Jogja itu juga satu porsinya hanya 1.500. Kemudian saya lihat juga orang-orang di sana mau berkorban demi sesamanya ya. Ini juga menarik. Mereka punya jiwa yang mengasihi sesama ya, meskipun tanpa memandang agama ataupun suku. Dan memang kehidupan yang selalu bersyukur inilah yang melatar belakangi sehingga mereka memiliki karakter seperti itu. Adik-adik ada yang pernah ke Jogja? Belum pernah ya? Pernah, Kak? Pernah ya? Kenapa? Bagaimana? Kenapa? Tasya, Bintang, Itu Tasya, kotanya gimana? menarik ya, kotanya menarik. Bagus lah pemandangannya. Kalau kehidupan orang-orang di sana, masyarakat di sana, Tentram, Kak. Nggak ada kayak tempat macet, nggak ada klakson bunyi satupun di sana. Aman, Kak. aman ya. Hmm. Kalau Bintang, Sama sih, Kak. Tasya, Iya, sama Kak. oke. Jadi di sana juga memang masih banyak lahan-lahan pertanian, lahan-lahan perkebunan yang menjadi konsumsi ya. Itu bateri yang bisa masuk karena sakit kalau nggak salah dari udah. Oh, oke. Thank you, Yusuf. Oke, Kak.
Jadi hidup bersyukur ini banyak manfaatnya ya, bukan hanya buat diri kita sendiri, tetapi juga buat orang lain di sekitar kita. Dengan bersyukur kita lebih merasa nyaman dan bahkan bersemangat menjalani hari-hari hidup kita. Contoh bagaimana bangsa Israel dari seharusnya 40 hari menjadi 40 tahun. Berapa banyak itu perbedaannya itu? 40 hari paling 1 bulan lebih ya. Sementara mereka harus berjalan 40 tahun. 1 tahun 12 bulan. 12 kali 4, 48 bulan. Hampir 50 bulan. Selisihnya jauh ya. Bagaimana dengan bersungut-sungut ini ternyata menjadi perjalanan hidup kita tuh akan menjadi jauh dan berat tentunya pastinya. Karena itu penting untuk bersyukur. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 boleh dibuka. Devina baca ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di halaman 84 juga ada itu, bacaan Alkitab. Apa dibilang 1 Tesalonika 5 ayat 18? 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, dibilang Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi dalam segala hal aspek kehidupan kita harus tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita hidupkan di bumi ini melakukan kehendak Allah ya. Nah, ternyata salah satu kehendak Allah itu adalah mengucap syukur. Nah, ini yang harus diingat oleh adik-adik, bahwa mengucap syukur ini penting karena dengan mengucap syukur kita ternyata melakukan kehendak Allah. Waktu kita tidak mengucap syukur, kita bersungut-sungut, itu ternyata kita tidak melakukan kehendak Allah. Paham ya? Jadi mengucap syukur ini adalah bagian dari kehendak Allah. Karena mengucap syukur inilah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau adik-adik dalam kondisi apapun, contoh salah satunya, misalnya dalam proses belajar mengajar, pastikan banyak tugas, pastikan juga banyak, belum lagi nanti juga ada ulangan, ada ujian, ada praktek, pasti kan akan mengalami kelelahan, jenuh. Nah itu adik-adik harus tetap mengucap syukur karena ternyata itu adalah proses kehidupan yang dikehendaki Allah. Nah kuncinya apa? Kuncinya memang harus memiliki hati yang gembira. Coba Amsal 17 ayat 22. Renung silakan baca. Di halaman 84, Amsal 17 ayat 22. Apa dikatakan Amsal Salomo di sana? Apa? Amsal apa, Pak? Amsal 17 ayat 22 yang di halaman 84 itu. Paling atas bacaan Alkitab.
Sudah ketemu? Halaman 84 paling atas, bacaan Alkitab Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi hati yang gembira inilah menjadi kuncinya, karena dengan hati yang gembira ini ternyata dia adalah seperti obat. Dia adalah obat yang manjur, bahkan bukan sembarang obat. Obatnya ini adalah obat yang manjur, sama seperti misalnya vaksin. Misalnya vaksin, ada vaksin Sinovac, Astra, ada vaksin dari Moderna, dan lain-lain, punya efektivitas yang mana yang lebih manjur gitu, berapa persen dia punya untuk menghalau dari virus ini. Nah, demikian juga ternyata hati yang gembira ini ternyata adalah obat, bukan sembarang obat, tapi dia obat yang manjur. Jadi kalau adik-adik mau tetap bersyukur, ya memang kuncinya harus memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira itu ya harus kita munculkan di dalam kehidupan kita, ditanamkan agar kita memiliki hati yang gembira. Bagaimana cara memiliki hati yang gembira? Ya, kita harus selalu mengingat bahwa kita sudah diselamatkan lewat penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian juga kita mengucap syukur, punya keluarga yang punya orang tua, punya keluarga. Karena banyak orang yang tidak memiliki keluarga ataupun punya keluarga tetapi dibuang oleh keluarganya. Bersyukur juga misalnya punya tempat tinggal, bersyukur juga boleh sekolah, karena tidak semua seperti adik-adik yang punya tempat tinggal, bisa bersekolah. Nah, ini yang menjadi modal kita untuk memiliki hati yang gembira, karena hati yang gembira ini adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini yang berbahaya. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Putus asa, apalagi contoh semangat yang patah ini. Selain putus asa, tidak bersemangat ya. Nah, ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita tidak memiliki semangat yang patah, karena bahkan dapat mengeringkan tulang. Artinya tidak dapat menopang kehidupan, karena tulang ini kan adalah bagian tubuh yang memberikan supaya kita kuat fondasinya. Nah, kalau kita tidak memiliki semangat, bahkan semangat kita menjadi patah, kita menjadi putus asa, itu tidak akan memiliki kehidupan kita, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, apa yang Tuhan mau? Kita baca Filipi 4 ayat 4-7. Bunga silakan. Filipi 4-4-7 di halaman 84. Bunga mendengar? Halaman berapa, Pak? Halaman 84.
Filipi 4 ayat 4-7. Di Alkitab apa di buku paket apa? Di buku juga ada, di Alkitab juga boleh. Filipi 4 ayat 4-7. Filipi berapa tadi, Pak? Filipi 4 ayat 4-7. Dan nasihat-nasihat terakhir, Pak. Iya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, nasihat-nasihat terakhir. Dia aku nasihati dan Timotius ku nasihati supaya sehati ke dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Tuntubos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kesabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Jadi di ayat 4 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Tapi ada tambahannya, dalam Tuhan. Kita bukan bersukacita senantiasa atau bersukacita dalam dunia, tetapi sukacita kita itu tetap dalam Tuhan. Karena banyak sukacita yang dunia bisa berikan, tetapi sukacita yang dunia berikan sifatnya hanya semu, sifatnya hanya sementara. Tapi kalau sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang berbeda. Dan sukacita yang di dalam Tuhan itu sukacitanya adalah sukacita yang memberikan damai sejahtera, kebahagiaan yang sifatnya tidak semu. Nah, kemudian dikatakan lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya pernah sampaikan bahwa jika dalam teks Alkitab diulang 2 kali atau berkali-kali, ini adalah sesuatu hal yang penting. Bahkan di dalam apa itu namanya tanda huruf paga tanda seru ya. Tanda seru itu dalam teks Alkitab itu intonasinya beda ya. Jadi waktu tanda seru itu intonasinya lebih ada intonasi tegas. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah itu waktu adanya penekanan tanda seru dan diulang pengulangan kata ini adalah sesuatu hal yang penting di mana Paulus menulis kepada jemaat di Filipi untuk menekankan agar jemaat di Filipi selalu bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bahkan diulang lagi, bersukacitalah.
Kemudian di ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nah, kunci kita untuk tetap bersuka cita, jangan khawatir. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir tentang apapun itu, tidak perlu khawatir. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi segala kekhawatiran? Ya, kita nyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah, yaitu bisa lewat doa, kemudian juga lewat permohonan dengan ucapan syukur. Karena dengan demikian damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. 2 orang boleh bertanya, silakan. Sudah paham mengenai mengapa bersyukur bab 11? Sudah Kak. Ada yang belum dimengerti? Kira-kira yang sering membuat kita sulit untuk bersyukur apa sih kira-kira? Kalau kondisi seperti adik-adik zaman sekarang ini, boleh ada yang sharing? Biasanya kecantikan, kegantengan, sama ini sih Kak, sama di mata pelajaran matematika IPA. Oke, jadi sama seperti ini ya, kayak tadi yang di halaman 85 itu ya, sama halnya dengan seorang remaja yang selalu merasa kurang dengan dirinya, dia merasa dirinya kurang cantik, ganteng, kurang pintar, ataupun badannya kurang tinggi, keluarganya kurang kaya, sehingga ia pun tidak bisa menjalani hari-harinya dengan gembira, bahkan selalu murung. Nah, memang ada dampak positif dan negatif ya, misalnya jika adik-adik memiliki paras yang cantik atau ganteng ya. Kalau positifnya kira-kira kalau memiliki wajah yang cantik atau ganteng apa positifnya? Tidak ada sih Kak, kayak sama aja sih walaupun nggak mempunyai hal itu. Yang lain? Kalau adik-adik misalnya memiliki wajah yang cantik atau ganteng, apa kira-kira? Sama kayak Francois sih Pak. Fran? Sama kayak apa, Indira? Sama kayak jawabannya Francois. Jadi kayak nggak ada yang dibedain gitu. Oke. Pas cuman awal-awalnya doang biasanya Kak. Tapi kalau udah memilih sekarang itu biasanya ya udah biasa aja sih sebenarnya. Sama. Ya. Jadi kalau saya lihat sih memang ada ya perbedaannya. Kalau misalnya orang yang cantik atau ganteng, misalnya dia pasti akan banyak yang tertarik kepadanya ya. Kemudian dalam dunia nanti pun kerja pasti akan orang akan lebih karena kan ada nanti misalnya kriteria yang diterima di pekerjaan ini penampilan menarik, nah gitu kan, atau itu juga memang faktanya ada, memang ada perbedaan, ada kelebihannya
dari orang-orang yang memiliki paras cantik ataupun ganteng. Pasti ada. Kemudian misalnya ya banyak yang tertarik, banyak yang suka, banyak yang ingin mendekat. Nah, tapi ada juga dampak negatifnya. Contohnya apa? Kalau misalnya memiliki paras yang cantik atau ganteng, dampak negatifnya apa? Boleh sharing, silakan. Contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya, mungkin kalau orang yang cantik atau yang ganteng, karena dampak negatifnya, misalnya karena dia cantik atau ganteng, banyak yang tertarik. Kemudian karena banyak yang tertarik, akhirnya ingin pacaran. Sehingga dampak negatifnya, waktunya dia seharusnya belajar, belum seharusnya untuk berpacaran, tetapi karena banyak yang tertarik kepadanya, kemudian dia akhirnya merespon itu dan akhirnya dia berpacaran belum pada waktunya, sehingga itulah menjadi dampak negatif ataupun akhirnya dia jatuh misalnya di dalam dosa perzinahan atau percabulan karena paras yang cantik ini, sehingga banyaknya pencobaan-pencobaan yang datang kepadanya. Ataupun juga dampaknya misalnya karena dia cantik, bisa akhirnya mendapatkan kekerasan seksual atau misalnya terjadi pemerkosaan atau apa terjadi kepadanya gitu kan. Itu kan salah satu juga dampak yang negatif dari itu ya. Jadi adik-adik bisa tahu ternyata dengan kondisi paras kita yang cantik ataupun ganteng bisa memberikan dua hal, satu positif, satu negatif. Nah, demikian juga kalau kita misalnya memiliki kurang pintar. Nah, misalnya kalau pintar, positifnya apa contohnya adik-adik? Boleh sharing. Kalau kita pintar, positifnya apa? Mendapat nilai yang bagus. Oke, mendapat nilai bagus. Dengan percaya diri. Iya. Kita dapat nilai bagus, percaya diri, terus kita juga pasti akan jadi pintar. Terus kalau kita pintar juga kan kita bisa lanjut sekolah SMA yang di tempat SMA yang apa itu namanya ya, prestasi yang ranking unggulan ya. Kemudian juga bisa masuk kuliah yang unggulan ataupun bahkan bisa mendapatkan beasiswa ya. Ini penting juga ya. Kalau kita memiliki kepandaian, pintaran. Kemudian juga bisa juga misalnya kita dengan kepandaian kita ikut tes CPNS bisa diterima menjadi pegawai pemerintah. Kita bisa ambil bagian di dalam pemerintahan, kita bisa memiliki kepercayaan untuk boleh memberikan kebijakan, karena kebijakan-kebijakan ini kan pastinya akan berdampak bagi masyarakat banyak orang. Nah, itu kalau kita pintar. Nah, dampak negatifnya apa kira-kira kalau kita pintar? Adakah dampak negatif kalau kita pintar? Kalau misalnya nggak bisa ngejaga kerendahan hati gitu, bisa jadi sombong atau pamer gitu sih, Pak. Iya, jadi dampak negatifnya karena kepintaran kita, misalnya kita tidak rendah hati jadi sombong, ataupun kita menjadi
membodohi orang yang tidak pandai. Akhirnya karena mungkin kepintarannya, juga akhirnya bisa mengatur anggaran, karena pintar hitung-hitungan, bisa akhirnya korupsi gitu kan. Nah itu yang dampak negatif yang harus kita lihat supaya kita memahami, tinggal kita memilih ya, mana yang harusnya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Ataupun di sini ada juga contohnya mengenai keluarga yang kurang kaya misalnya kan. Nah, dan pasti ada dampak negatif dan positif. Kalau misalnya dari keluarga yang mampu, ada dampak positifnya. Misalnya kita memiliki fasilitas untuk belajar, kita memiliki gadget untuk bisa seperti sekarang ini bisa PJJ. Karena kan ada juga ya murid-murid yang tidak bisa PJJ karena tidak keluarga yang kurang mampu untuk memiliki fasilitas gadget. Bahkan kemarin saya lihat ada berita, ada seorang ayah, dia mencuri handphone untuk anaknya supaya bisa mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah itu dampak positifnya kalau kondisi keluarga mampu. Dampak negatifnya juga ada, misalnya dia mampu sebenarnya keluarga ini, tapi sehingga menjadi egois, tidak mau berbagi dengan yang tidak mampu atau yang kekurangan. Nah, sehingga ini menjadi dampak negatif. Nah, kita mau semua yang kita bagian-bagian aspek kehidupan kita boleh ambil sisi positifnya, baik itu kecantikan, baik itu kegantengan, tubuh kita, bahkan seluruh apa yang kita miliki, semuanya kita bersyukuri, kita syukuri, dan kita gunakan untuk sesuatu hal yang positif. Oke. Ada yang ingin sharing mengenai bersyukur? Mungkin apa yang kira-kira membuat adik-adik sulit sekali untuk bersyukur? Apa kira-kira yang membuat adik-adik pada masa remaja ini sulit bersyukur? Itu juga nilai doang kak, aku paling gak bersyukur tuh nilai. Nilainya. Jadi kalau nilai memang harus memiliki belajar yang tekun lagi ya, lebih rajin membaca, kuncinya membaca ya, karena dari segala ilmu pengetahuan kita dapat dari membaca. Kalau nilai pun memang saya mengalami ya adik-adik bahwa ternyata saya pernah tinggal kelas waktu itu, kelas 1 SD, masih 1 SD tinggal kelas, karena memang nilai-nilai saya tidak mencukupi untuk naik kelas pada saat itu. Ya karena memang posisi masih SD, kelas 1 SD, adik-adik bisa bayangkan ya, kelas 1 SD belum banyak pikiran untuk belajar kan. Masih membaca aja masih sulit. Dan saya masih ingat kalau ada soal itu misalnya soal jawabannya titik-titik saya disuruh isi. Saya berpikir pada saat itu misalnya titiknya ada 5, oh berarti jawabannya ini katanya ada 5. Nah, ternyata karena kurangnya saya belajar pada masa kecil itu sehingga saya akhirnya tinggal kelas. Tapi saya bersyukur ternyata lewat saya tinggal kelas itu saya bisa mengenal
angkatan di bawah saya gitu kan. Saya jadi mengenal banyak angkatan. Jadi setelah saya jalani naik kelas sampai dengan SD, SMP, saya bisa memiliki banyak pergaulan baik di atas saya, yang dulunya angkatan saya, dan di bawah saya. Karena pada saat itu yang tidak naik kelas pada saat itu ada 3 orang. Salah satunya saya tidak naik kelas 1. Nah, penting bagi kita uh, untuk tetap bersyukur ya, jangan putus asa karena pendidikan ini kan prosesnya hanya sebuah nilai ya, tapi prestasi yang sesungguhnya itu kan bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mengaplikasikan. Percuma kita misalnya memiliki nilai baik, memiliki prestasi yang segudang, tetapi ternyata karakter kita tidak baik. Nah, kalaupun misalnya Joseph nilainya kurang baik, tinggal dipelajari ataupun bisa ikut les ya dengan mata kuliah apa yang masih lemah, bisa ikut ininya lesnya. Kan ada ya mata pelajaran apa Joseph yang kurang nilainya? Bukan kurang sih, tapi kayak masih belum mengerti apa-apa kayak gitu. Masih kayak harus dituntun gitu. IPA sama MTK kita paling sulit dan IPA. iya sama MTK. Sekarang kan IPA kan udah kayak masuk perhitungan gitu kan, kayak koles sama MTK. Oke, jadi dia campur hitung-hitungan ya. Kalau yang lain adik-adik yang belum bersuara, kira-kira apa ini yang sulit sekali untuk bersyukur? Bahkan di sini di halaman 84, di poin yang keempat, disuruh sebutkan 5 hal. Nah, coba 5 hal yang sering membuat sulit sekali untuk bersyukur. Apa kira-kira? Karena bersyukur ini penting ya. Tadi kita baca dengan bersyukur, kita ternyata melakukan kehendak Allah. Jangan sampai kita bersungut-sungut, tidak bersyukur, kayak seperti saya pernah cerita ya. Waktu masa SMP karena nilai saya jelek, kemudian karena permasalahan di sekolah yang banyak, akhirnya saya punya keinginan pada saat di sekolah pengen bunuh diri gitu kan. Nah itu karena ternyata dampak kurangnya pemahaman mengenai bersyukur. Bahkan kita pernah bahas juga ya, kayak ada siswa yang bunuh diri, gantung diri di depan kelasnya. Nah ini jangan sampai terjadi bagi kita. Saya pernah ke daerah Talaut, itu di daerah Manado seberang lagi, masih ke atas itu. Saya pernah pelayanan ke sana, ke daerah Kepulauan Talaut. Nah, di situ kita masuk ke pertengahan wilayahnya, naik mobil dari Manado itu nyebrang kapal laut itu sekitar berangkat sore sampainya pagi. Kemudian setelah di pelabuhan itu kita naik mobil lagi itu sekitar ada 5 jam. Nah, dalam perjalanan 5 jam itu saya dikasih tahuin ada pemandunya di situ, tim pelayanan di sana. Dia bilang, Pak, ini ada desa. Desa ini mayoritas penduduknya meninggal karena bunuh diri. Dia bilang, wah kenapa itu Bu? Nah itu, mungkin faktor keturunan mempengaruhi karena lingkungannya tidak dapat menyelesaikan masalah, akhirnya bunuh diri. Nanti menular lagi ke yang lain, keluarga yang lain ada masalah, selesaikan masalah, bunuh diri. Jadi di desa itu terkenal dengan desa yang mayoritas banyak penduduknya meninggal karena bunuh diri. Nah ini yang menjadi dampak juga, meskipun desa itu adalah desa yang mayoritas adalah Kristen ya.
Nah, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita karena tidaknya bersyukur sehingga membuat iblis menggoda. Oke, silakan. Mengenai sulit bersyukur, apa yang membuat Selena coba? Kenapa Pak? Yang membuat sulit untuk bersyukur? Rata-rata sudah disebutin Pak tadi tentang nilai sama penampilan. Oke, lebih ke situ ya. Renum? Apa yang membuat Renum sulit untuk bersyukur? Renum hadir? Devina, apa yang buat Devina sulit untuk bersyukur? Kalau menurut aku kayak ketika kita kayak ngebandingin diri kita sama orang lain gitu sih Pak. Misal kayak ada orang yang kepintarannya lebih tinggi dari kita atau kayak ekonominya lebih tinggi daripada kita, itu jadi kayak buat kita ngebandingin diri kita sama dia tuh jadi buat kita kurang bersyukur. Oke, jadi perbandingan itu ya. Oke, baik. Memang seringkali kesenjangan ya yang membuat kurang bersyukur. Tapi kalau kita melihat bahwa ternyata kehidupan ini kan seperti roda kehidupan ya adik-adik ya. Roda itu kan bulat ya. Manusia bisa kadang di atas, kadang di bawah. Nah, proses kehidupan tuh seperti itu. Ada orang yang mungkin keluarganya pada saat ini kondisinya di bawah. Tetapi suatu saat roda kehidupan itu pasti akan berputar. Demikian juga orang yang keadaan keluarganya di atas, suatu saat akan mengalami roda kehidupan yang akan berubah di bawah. Contoh ya, kayak pandemi sekarang kan pasti banyak berdampak ya bagi banyak orang yang pelaku-pelaku usaha, bisnis yang dulunya mereka biasa meraup keuntungan yang besar, tapi dengan kondisi pandemi keuntungan bisa berkurang. Sama juga orang yang dalam ekonomi rendah pun mungkin dia selama sebelum pandemi ekonominya rendah, tetapi ternyata dia melakukan usaha yang berkaitan dengan ekonomi yang lagi tumbuh pada masa pandemi gitu kan. Kayak contohnya yang sarana yang kita pakai ini aja kan, Zoom meeting ini kan dulunya tidak dikenal ya, tetapi dengan adanya pandemi ini kita bisa menggunakannya, bahkan ini menjadi omset yang paling besar ya bagi pembuat aplikasi Zoom ini. Nah, demikian juga kita harus siap dalam keadaan apapun ya tetap mengucap syukur. Karena bukan karena apa yang kita miliki yang menjadi dasar kita untuk bergembira gitu kan, tapi yang membuat kita gembira mengucap syukur adalah karena kita tetap senantiasa di dalam Tuhan. Dan kuncinya jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, adik-adik bisa berdoa, bisa memohon kepada Tuhan, apa yang misalnya Joseph ingin dalam mata pelajaran tertentu ingin lebih menguasainya, minta pertolongan Tuhan, beri kepandaian, beri kecerdasan. Kemudian itu nilai, kemudian itu sudah definisi sudah.
Kalau kayak seperti kecantikan ya, saya pernah pengalaman ternyata kecantikan itu juga nggak nggak apa ya, nggak permanen ya. Ternyata kecantikan itu juga bisa hilang di saat misalnya eh, mungkin pada masa sekolah dia cantik, tapi nanti setelah dewasa berubah gitu karena tidak menjaga kesehatannya. Jadi kuncinya ya adik-adik kalau tetap ingin cantik, tetap ingin fresh, dilihat ya dari pola makan juga. Adik-adik juga menjaga pola makan yang baik, banyak makan sayur seperti yang sudah dilakukan orang-orang, terlebih orang-orang di desa ya, kita belajar mereka banyak makan sayur, buah, konsumsi serat yang tinggi, kemudian juga olahraga. Itu pentingnya adik-adik ya, olahraga, apalagi PJJ seperti ini kita 2 minggu ya PJJ, adik-adik harus tetap aktivitas olahraga, stretching atau apa, bisa aktivitas olahraga di rumah ya, minimal lari di tempat ataupun bisa lari pagi di sekitaran rumah kalau kondisinya memang mendukung bisa. Oke, kalau adik-adik yang selama ini yang adik-adik syukuri apa sih? Kalau tadi kan yang sulit disyukuri, kalau yang sekarang apa yang membuat adik-adik bisa bersyukur, dalam hal apa? Coba Bunga. Bunga, apa yang Bunga syukuri dalam kehidupan yang dialami? Saya masih dikasih keindahan hidup, Pak. Keindahan apa? Keindahan apa Bunga? Coba di-unmute dulu. Bersyukur atas keindahan apa tadi? Maksudnya kayak masih diberi kesehatan, masih diberi kepintaran gitu, Pak. Oke, iya ya, kita harus bersyukur ya, terutama kesehatan. Karena banyak juga yang kondisi sekarang sedang tidak sehat ya, apalagi pandemi COVID varian Omicron sudah mulai menyebar ya. Jadi kita tetap bersyukur, kita masih boleh bisa ikut pembelajaran meskipun lewat online, namun kita memanfaatkan seperti yang kita pelajari, di mana teknologi yang ternyata memiliki dampak negatif, tapi kita manfaatkan teknologi ini untuk hal yang positif ya, kita bisa gunakan. Indira, silakan tadi mau bicara. Udah dijawab sama Bunga, Pak. Tadi mau jawab kayak kesehatan, terus nafas, dan lain sebagainya gitu. Oke, kita sampai jam 8.25, masih ada sekitar 15 menit. Habis ini kelas apa? Mata pelajaran apa adik-adik? Kalau kelas saya IPA, Pak. IPA. Kegiatannya apa? Zoom juga atau bagaimana? Kurang tahu sih Pak, tapi ada remedial, cuman dikumpulinnya masih jam 3 sih Pak. Yang lain? Abis ini kelas apa? Kalau kelas saya bimbingan konseling Pak. Lewat Zoom? Via grup chat aja Pak. Seperti bagaimana tuh kegiatan belajar mengajarnya kalau lewat chat? Hanya tanya jawab gitu Pak.
Oke, yang lain? 8C sudah, 8E sudah. Itu aja ya, 8C sama E ya kita ya, yang Kristen ya. Sama 8H ada juga 8H. Kak. 8H itu yang bintang, apa sih ini ya, tari ya. Oke, Itu juga Kak. besok 8H ya. Iya, Apa kegiatannya habis kelas ini? bahasa Indonesia Kak. Yang ngajar siapa bahasa Indonesia? Pada gini. Oke, itu proses belajar mengajarnya bagaimana? Secara daring kita cuma dikasih tugas saja. Oke, Habis itu dikirim tugas yang udah selesai. berarti yang kalau ada Zoom ini gurunya siapa aja? Ya Kalau apa Kak? untuk yang menggunakan fasilitas Zoom, Jarang ada yang pakai Zoom Pak. terus yang dipelajari bagaimana misalnya selama ini? Kalau kan 2 tahun ya. Kadang dikasih link YouTube terus kita disuruh rangkum Pak. Terus kadang tanya jawab atau hanya dikasih soal terus kita jawab gitu Pak. Oke. Yang pernah ada Zoom siapa? Kelas apa? Bukan Zoom sih Kak, Google Meet kebanyakan. Oh, Google Meet. Oke. Siapa saja? Mata pelajaran apa? Random Kak. Jamnya sesuai nggak dengan jam yang sudah diberikan seperti belajar di sekolah? Sesuai Kak, kan tiap kalau misalnya belajar malam kan diganti-ganti dulu tiap minggu kalau nggak salah. Oke. Apakah tiap pertemuan selalu Google Meet? Tidak ya? Jarang sih Enggak, Kak, Pak. tapi Jadi lebih ke tugas-tugas gitu ya? Betul, Pak. Menurut adik-adik maksimal nggak dengan proses pembelajaran seperti itu? Enggak, Pak. Enggak. Nggak ya? Oke, boleh diusulkan ya ke gurunya ya. Misalnya karena kita ada fasilitas teknologi kan, kita harus manfaatkan untuk yang positif. Bisa dengan Google Meet, bisa dengan Zoom, supaya ada interaksi ya. Juga, jadi adik-adik juga memiliki kepandaian, kecerdasan lewat diskusi, lewat pelajaran materi. Itu boleh diusulkan ke guru kelasnya masing-masing. Tapi kadang Pak, kalau udah dibikin kayak gitu juga nggak semuanya masuk. Jadi kadang guru juga nggak bikin kayak gitu, nggak bikin Google Meet atau Zoom. Karena jarang masuk. Dikit. Ya kalau nggak masuk kan balik lagi ke penilaian muridnya kan berkurang. Sebenarnya itu nggak mempengaruhi kelas jadi tidak ada kan. Kalau dia tidak masuk kan artinya ya tidak masuk. Ya sama seperti kita belajar di sekolah kan, tidak masuk artinya ya kita absen kan. Jadi bagaimana teknologi itu ya kita manfaatkan gitu kan. Justru pasti kita bisa mengucap syukur dong dengan kejadian kita PJJ ini. Misalnya contoh saya biasa kalau kita belajar di sekolah, saya harus sudah bangun jam 4 pagi. Sudah harus siap makan, mandi, di perjalanan sekitar 25 menit. Nah, tapi dengan PJJ ini saya tadi bangun jam 5:30 sudah bisa. Jadi ada sekitar 1,5 jam waktu tidur lebih lama. Tapi kita bisa tetap bertatap muka seperti ini meskipun lewat online, lewat Zoom. Nah, jadi kita manfaatkan setiap fasilitas teknologi yang ada untuk supaya kita juga boleh proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik ya.
Karena kalau kayak ada beberapa sekolah homeschooling itu kan juga tidak perlu tatap muka sebenarnya kan. Tapi dengan online ataupun materi-materi yang benar-benar sesuai dengan kurikulum yang disampaikan oleh pengajar kepada naradidiknya. Jadi kalau meskipun adik-adik dalam mata pelajaran yang lain gurunya kurang aktif, adik-adik bisa belajar mandiri ya, belajar sendiri ya, cari informasi, apalagi sudah ada Google kan, adik-adik bisa baca-baca buku-buku, jadi benar-benar tidak tergantung dari guru adik-adik, karena kurikulum sekarang ini kan, kurikulum yang kita pakai 2013 ini, murid harus mandiri mengembangkan, guru atau dosen itu menuntun aja. Oke, masih ada 10 menit. Yoyada, gimana Yoyada? Coba kita aktifkan dulu videonya biar saya absen dulu ya. Saya screenshot dulu. Renum, Devina, Yoyada, Indira, Bunga, Tasya. Silakan. Indira sudah, Devina belum, Bunga dan Renum. Bunga, Devina, Renum sudah. Devina dan Bunga, bisa aktifkan videonya? Oke, sepertinya tidak bisa ya. Wajahnya kurang jelas Renum dan Tasya, coba kelihatan mukanya biar saya screenshot ya untuk absensi hari ini. Renum, Tasya. Oke, Tasya. Oke, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ada pengumuman, Selena, untuk kelas? Silakan. Tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu saya memberi pengumumannya. Kemarin saya sudah dapat info dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum bahwa nanti kita akan mengadakan tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini adalah soal-soalnya terdiri dari 25 soal. Jadi adik-adik pelajari materinya bukan hanya dari kelas 8, tapi juga materinya dari kelas 7 yang adik-adik sudah jalani dari kelas 7. Nah, tujuan dari tes diagnostik ini untuk mengetahui apakah pembelajaran jarak jauh yang selama ini sudah dilakukan, apakah materi-materi dalam buku bab yang ini yang adik-adik punya, apakah sudah tersampaikan dengan baik oleh gurunya. Karena kan saya baru masuk bulan ini ya, Januari kan. Sebelum-sebelumnya bagaimana adik-adik? Pembelajarannya bagaimana? Boleh di-sharing nggak? Kalau dulu pembelajarannya via grup chat, Pak. Jadi kita kadang hanya dikasih ayat Alkitab, terus kita rangkum. Setelah itu dikasih soal dari Google Classroom gitu, Pak. Tiap babnya ada tersampaikan tiap minggunya progres materinya. Kayak contoh misalnya kelas 8 inilah yang adik-adik mudah ingat kan, misalnya bab 1 hidup beriman, itu disampaikan atau tidak. Hidup berpengharapan, bab 3 memilih untuk tidak putus asa, bab 4 dampak dari hidup beriman dan pengharapan, bab 5 Roh Kudus penopang hidup orang beriman, bab 6 Yesus teladanku,
Bab 7 belajar dari para martir. Bab 8, nah ini saya masuknya di sini ya. Bab 8 ya. Setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Kemudian tantangan iman masa kini bab 9. Kemudian kemarin bab 10 hidup berkelimpahan. Hari ini bab 11 mengapa bersyukur. Nah itu progresnya dari bab 1 sampai dengan bab 7 bagaimana? Selena. Atau yang lain bagaimana selama ini? Karena kan nantinya kan soal-soalnya kan ada dari bab 1 ini sampai dengan bab 7 yang sebelumnya saya belum pernah ajarkan. Kemudian sama dari kelas 7. Yang adik tadi selama 1 tahun PJJ itu kan, itu disampaikannya gimana pembelajarannya? Jadi saya ada gambaran untuk membuat soal tes diagnostiknya, 25 soal. Bintang, bagaimana Bintang? Kayaknya sih Pak, yang kayak dikasih tahu sama Selena Pak, lewat grup, terus kayak nanti disuruh baca bab, misalnya bab berapa gitu, habis itu nanti disuruh rangkum, sama tugas-tugas dari Google Classroom, kayak gitu sih Pak. Tapi bukunya dibaca nggak? Baca ya? Dibaca Pak. Baca ya, materi-materi baca ya. Jadi kalau saya buat soal dari sini kuasai ya. Oke, itu aja. Sama adik-adik juga pelajari yang kelas 7-nya ya. 7, itu juga ada sekitar 25% dari kelas 7. Soalnya 30%. Saya ambil dari kelas 7. Oke, itu aja. Kita tinggal 4 menit. Ada lagi yang mau disampaikan? Dari kelas 8? Tidak ada ya. Jadi bisa siap masuk ke kelas selanjutnya. Silakan Devina untuk tutup kita dalam doa. Devina hadir? Oke Pak. Oke, kita berdoa ya. Teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Di dalam macam itu saya berdoa, puji syukur, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin pembelajaran dan pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Sebentar, Tuhan kami akan melanjutkan pelajaran kami Tuhan di mata pelajaran selanjutnya. Kiranya Kau tetap pimpin kami, Kau sertai kami dalam tangan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Terima kasih Kak. Pak. Saya out ya.